Be a light unto oneself. Jadilah cahaya untuk dirimu pertama-tama. Jadi kita selama ini kan pahamnya cahaya itu menerangi sekeliling, tapi jadilah dirimu cahaya untuk dirimu. Karena kalau dirimu sendiri tidak bercahaya, bagaimana kamu bisa mencahayai sekelilingmu? Kalau kamu tidak beres, gimana bisa membereskan orang lain? Membereskan masyarakatmu, lingkunganmu, budayamu. Untuk bisa kamu sendiri bercahaya, kan tidak mungkin dengan cara mengambil cahayanya orang lain. Kamu sendiri yang harus berpikir, kamu sendiri yang harus merenung, kamu sendiri yang harus melihat apa yang bisa diberikan ke masyarakat di sekelilingmu. Apa maksudnya be a light unto oneself itu, jadi cahaya untuk dirimu itu? Yang pertama tadi kesadaran diri. Paham siapa aku, apa kelebihan, apa kekuranganku, sehingga kita bisa mengelola diri kita secara lebih optimal. Yang kedua, mandiri dalam pengetahuan. Iya, kita membaca sana-sini, kita belajar tokoh ini, tokoh itu. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan versi inilah yang saya anggap paling kuat, paling relevan, paling cocok, paling benar. Bahkan bisa gabung-gabung dari tokoh ini sedikit, tokoh itu sedikit, tidak masalah. Kita mandiri berpikirnya. Ada pertanyaan yang sulit saya jawab itu kalau ada yang tanya, Pak, dari sekian banyak filosof yang paling disukai Pak Faiz yang mana? Itu pertanyaan saya jawabnya susah, karena saya tidak bermodel terus mengidolakan satu tokoh terus segala yang dari tokoh itu saya ambil. Saya sering modelnya agak eklektik. Oh, kalau dari tokoh ini saya suka ininya, kalau dari tokoh itu saya suka itunya. Saya lebih begitu. Jadi tidak ada satu filosof yang saya idealkan sedemikian rupa terus mati-matian saya memfollow dia, tidak begitu. Jadi rumusan eklektik ini kan berarti saya milihnya sesuai kepentinganku, sesuai sudut pandangku. Ini salah satu ilustrasi ya kalau teman-teman ingin mandiri dalam pengetahuan. Kita jadi cahaya sendiri sekarang. Dan yang ketiga tentu saja penerangan dari dalam. Jadi kita jadi cahaya untuk diri kita itu jangan dibayangkan cahaya dari luar yang masuk. Kita sudah cahaya sebelumnya, tinggal kita buka diri kita jernihkan pikiran kita bersihkan hati kita, maka kita sudah cahaya. Akan memancar cahaya keluar dari diri kita. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran akan keluar dari diri kita. Itulah yang dimaksud cahaya dari dalam diri keluar. Jadi bukan mengandalkan cahaya dari luar untuk kita pantulkan lagi. Tapi kitalah hakikatnya cahaya itu untuk kita terangi sekeliling kita. Ya dengan kebenaran kita, dengan kebaikan kita, dengan keindahan perilaku kita, disitulah kita jadi cahaya keluar. Setelah sebelumnya kita jadi cahaya untuk diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi diceramai oleh Krishnamurti tentang bagaimana kita jangan terbelenggu, bagaimana kita harus mandiri jadi cahaya untuk diri kita, di buku itu ada uraian begini, orang itu kadang-kadang punya dalih untuk tidak melakukannya. Yang paling banyak dalih itu yang pertama, aku tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah ini biasanya orang yang terjamin hidupnya enak dengan situasi sekarang. Orang yang menemukan pleasure dengan situasi sekarang. Sudah Mas sampean itu terbelenggu loh, sampean itu dijajah loh, ndak apa-apa Pak, enak kok.
Ya kalau sudah kayak gini, ya dia akan mau berubah sudah. Saya nyaman kok Pak dengan yang seperti ini. Ya sudah. Jadi ini akan jadi hambatan. Cara berpikir bahwa baik-baik saja kok Pak semuanya. Padahal tidak baik-baik saja. Nah ini problem pertama. Ada problem kedua. Problem kedua biasanya alasannya sulit. Iya sih Pak, memang harus pembebasan. Tapi ya sulit Pak. Tidak gampang melakukan itu. Kata Krishnamurti, kalau ada orang ngomong seperti ini, sebenarnya penghalangnya adalah dirinya sendiri. Dia menghalangi dirinya untuk tercerahkan. Jadi ini alasan kedua. Jadi alasan pertama itu alasan, gini saja saya sudah enak kok Pak. Alasan kedua, sulit Pak, ngapain susah-susah. Kita sering begitu. Ada lagi yang nomor 3, ini mungkin lebih canggih alasannya. Saya tahu Pak itu penting, tapi gimana terus? Tuntun saya dong, arahkan saya dong. Itu di banyak sesi macam-macam pertanyaan yang sering muncul pada saya itu, caranya bagaimana Pak? Kita tidak sadar, kita bertanya caranya bagaimana, itu sebenarnya kita sedang menjebak diri kita untuk dijajah, untuk dikuasai. Level tertinggi hubungan dengan sesama, itu cinta. Terus pasti muncul pertanyaan, gimana Pak cara mencintai yang baik ya Pak? Itu cara. Terus kamu ingin saya jelaskan, terus saya jelaskan. Mencintai yang baik itu pertama begini loh. Kedua begini loh, dan kamu terima terus kamu jalankan. Itu kamu tidak sadar, kamu sedang membelenggu dirimu sendiri. Ya kamu tetap harus berpikir dong. Untuk konteks hidupku seperti ini Pak, mencintai yang ideal itu. Situasi saya karena seperti ini. Tapi banyak orang memasrahkan dirinya untuk dibelenggu. Iya Pak, saya tahu itu penting. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah ini kamu sedang menyerahkan dirimu untuk dijajah. Makanya Krishnamurti bilang, bila aku cukup tolol untuk memberikanmu sebuah sistem, dan bila engkau cukup tolol untuk menganutnya, maka yang akan engkau lakukan hanyalah meniru, mencontoh, menyesuaikan diri, menerima. Dan bila engkau berbuat demikian, engkau telah menanamkan otoritas orang lain dalam dirimu. Sehingga terjadi pertentangan antara engkau dan otoritas itu. Jadi ini kita selama ini banyak bermain di sini. Ada yang tidak mau berubah karena sudah nyaman. Ada yang alasannya sukar. Ada yang pasif. Pasrah saja, ingin dituntun saja. Menyerahkan dirinya untuk dijajah. Inilah penghalang dari freedom from the now. Diri kita. Wong ini perjuangan memang melawan diri kita. Jangan dikira kenyamanan itu, kalau yang pertama ya, itu adalah simbol baik-baik saja. Karena nyaman tidak nyaman itu kalau manusia ya tergantung dinamika dirinya, kemudian pembiasaan yang dia lakukan. Orang yang biasa nyopet, ya nyopet itu ya nyaman-nyaman saja bagi dia. Orang yang biasa korupsi, dengan korupsi dia nyaman-nyaman saja, toh ya hidupnya enak. Jadi kalau sekedar nyaman, koruptor-koruptor yang belum tertangkap itu sekarang hidupnya nyaman sekali, enak. Dia tidak akan mau berubah. Maka kenyamanan tidak bisa jadi standar bahwa hidup kita sedang baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang melanjutkan tadi ya. Kata beliau, seseorang yang berkata, saya ingin berubah, beritahu saya caranya, tampaknya sangat sungguh-sungguh, sangat serius, tapi sebenarnya tidak. Dia menginginkan otoritas yang diharapkannya akan membawa ketertiban dalam dirinya.
Tetapi dapatkah otoritas membawa ketertiban ke dalam? Ketertiban yang dipaksakan dari luar pasti akan selalu menimbulkan kekacauan. Penyebab utama kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dijanjikan oleh orang lain. Jadi kita mengejar ideal, yang idealnya itu milik orang lain, yang dijanjikan oleh orang lain. Itu yang membuat hidup kita kacau. Kenapa? Tidak selalu ideal di orang lain itu cocok untuk kita. Orang lain ini pekerja keras, tiap hari dia kerja mulai pagi sampai sore, maka dia mengidealkan hidup plus istirahat. Bagi dia enaknya hidup itu ya sekali-sekali ada istirahatnya. Terus kita dengar idealismenya, wah berarti hidup itu harus istirahat ya. Terus kamu ambil ideologi itu. Padahal kamu selama ini hanya rebahan saja. Kamu ndak ngapa-ngapain tiap hari ya kelesetan, lesehan, ndak ngapa-ngapain. Loh kamu ambil ideologi istirahat tadi, tambah kacau hidupmu, gitu loh. Ideal di dia ndak selalu ideal di kita. Dalam hal apapun, makanya kata beliau ya perbuatan yang mengacaukan diri kita itu kita menggunakan ideal untuk orang lain, kita pakai untuk hidup kita. Kita tidak mau membaca dulu aku ini sedang apa, dalam posisi apa, untuk situasi apa. Tidak selalu yang bagus untuk orang lain itu bagus untuk kita. Nah, kita kan sering begitu, nonton artis, bagus ya pakai baju begitu, besok kamu cari-cari beli baju begitu. Begitu dipakai, kok kebalikannya kelihatannya jadi tidak sama. Kalau dipakai artisnya kok bagus, saya yang pakai kok kacau malah jadi. Ya karena dia beda dengan dirimu. Gitu. Baik, saya punya teman itu yang zaman mahasiswa, dia pingin sekali punya brewokan, punya jenggot banyak itu. Nah, satu ketika dia beli obat itu, tapi begitu tebal sekali brewokannya, dia malah takut sendiri. Ternyata tidak sama ya, saya lihat di film-film Diano itu bagus ya, kok saya yang pakai tidak bagus ya. Ya kamu belum mengukur dirimu sendiri dulu sebelum menerapkan yang dipakai orang lain. Jadi memang beda kita dan dia. Itulah yang selama ini sering kita lakukan. Itu masih mending orangnya sadar tidak cocok. Kadang-kadang kita itu ikut orang lain sudah tidak cocok, tapi kita tidak sadar. Yo kayak beli baju versi artis tadi, kita tidak sadar itu tidak cocok ke kita. Pokoknya kita kemana-mana pakai bajunya artis tadi. Orang pada cekikian ketawa, kita merasa orang-orang mesti pingin baju kayak gini. Itu. Ya itu lebih tragis lagi. Baik, inilah yang digelisahkan oleh Krishnamurti. Jadi selama ini hidup kita itu hanya memulung pikiran-pikirannya orang tanpa kita berpikir sendiri, tanpa kita kritis dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita berfilsafat. Kita mulai filsafatannya ya, kalau tadi inti gagasannya. Kita dalami beberapa aspek. Filosofi kebebasan yang pertama. Kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bagaimana hakikat diri kita manusia itu antara lain kebebasan. Tadi sudah saya sebut fitrahnya manusia itu bebas. Itulah mengapa kata Krishnamurti, kebebasan adalah hasrat yang paling membara, mendesak, menggebu-gebu dari setiap manusia. Tidak ada orang yang
seneng diatur, seneng dijajah, seneng dikendalikan. Kenapa? Nabrak fitrahnya. Jadi maka kebebasan itu ya kemanusiaan, ya kebenaran. Dimanapun ada fenomena penjajahan, pasti akan segera muncul fenomena perlawanan dan pemberontakan. Kenapa? Ada fitrah yang sedang dilanggar, yaitu kebebasan. Kita ingin segera bebas, karena ternyata dijajah, dizolimi, itu tidak nyambung dengan kemanusiaan, dengan fitrah kita. Dari situ terus disimpulkan, sebenarnya kebenaranlah yang membebaskan, bukan usaha kita untuk menjadi bebas. Maksudnya apa? Kebebasan itulah kebenaran. Kita kan merasa seolah-olah berjuang untuk meraih kebebasan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kebebasannya sudah ada, sekarang sedang terhalang. Itu saja. Jadi kebebasan itu ya kebenaran hidup ini ya hakikatnya kan kebebasan. Sekarang sedang terhalangi, jadi bukan hilang. Yang terus kita kejar, kita cari, ndak. Daya bebas itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal dihalangi atau tidak, disadari atau tidak, dimaui atau tidak. Cuma itu. Ada orang yang memang ndak mau bebas. Enak Pak dijajah itu tidak pakai mikir apa-apa, diatur daripada capek mikir, terserahlah, pasrah saja. Mungkin ada orang begitu. Ada juga orang yang tidak sadar bahwa dia dijajah. Masa sih Pak kita dijajah? Wong rasanya biasa-biasa aja, itu rasanya enak-enak saja. Ngopi juga masih enak, masih nyaman kok misalnya. Nah ini tidak sadar. Jadi kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Maka kebebasan sejati tidak terletak pada mengejar kesenangan, tapi mengejar kebenaran. Ketika kita ingin bebas, sebenarnya bisa dikatakan kita ingin benar. Karena kebebasan itu kebenaran. Menghidupkan kebebasan berarti menghidupkan kebenaran. Cara hidup bebas sama dengan cara hidup benar. Awas lo ya, kata-kata bebas jangan diganti liar atau suka-suka. Karena di balik kebebasan pasti ada tanggung jawab. Kamu bebas milih apa saja tapi tetap akan dituntut bertanggung jawab atas efek dari pilihan itu. Ya memang begitu rumusnya orang hidup. Manusia itu kan memang oleh Allah diberi kuasa milih dan bebas, tapi sekaligus nanti akan dituntut pertanggungjawaban dari pilihan-pilihan yang dia ambil. Ini yang pertama, filosofi kebebasan adalah kebenaran dan kemanusiaan. Filosofi kedua, kebebasan itu bukan tujuan, tetapi dia adalah journey, dia adalah perjalanan. Kalau itu perjalanan, ya dia sifatnya tidak sekali jadi, tapi berproses, bahkan proses itu berkelanjutan. Kata Krishnamurti, kebebasan bukan tujuan yang harus dicapai, tetapi cara kita menjalani setiap momen dengan terbuka dan kesadaran penuh. Itulah kebebasan. Jadi bukan tujuan. Kalau itu tujuan berarti sekarang sudah bebas, selesai. Kan tidak begitu. Jadi hidup kita itu harus dari pilihan bebas ke pilihan bebas selanjutnya, ke pilihan bebas selanjutnya. Ini proses yang tiada akhirnya. Sampai kita mungkin meninggal besok, ya kita ada di circle ini, ada di proses ini.
Bahkan ada yang bilang kebebasan itu justru di awal, tidak di akhir. Di awal itu maksudnya awal perjuangan itu dimulai dari kebebasan. Makanya dulu Pak Karno menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Kenapa disebut emas? Karena sangat berharga sekali. Kalau tidak ada kebebasan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimanapun dia hanya jembatan. Kalau kita tidak melewatinya untuk meningkatkan kualitas diri, membangun dan lain sebagainya, tidak ada gunanya kebebasan itu. Jadi makanya ayo kita bebas, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, dan kebebasan itu bukan tujuan tetapi proses yang terus menerus. Seperti tadi loh, kadang-kadang ada yang ingin merampok hidup kita, mengendalikan hidup kita. Itu kan tidak sekali momen, tapi di setiap momen. Maka kesadaran kita harus continue terus menerus. Kita harus senantiasa menyadari diri kita. Jadi setiap momen, ini maksudnya gimana sih? Saya harus bagaimana sih? Tanggapanku pasnya gimana sih? Nah, kita harus berani begitu. Kalau di Krishnamurti bahkan ada anjuran kita harus mau sering-sering agak mengambil jarak dari diri kita sendiri. Kalau istilahnya dulu Ki Ageng Surya Mentaram itu merui gagasane dhewe. Mengetahui pikirannya sendiri. Jadi semacam kita mengambil jarak keluar dari diri kita terus mengawasi, oh ini toh saya yang sedang berpikir, ini toh saya yang sakarepe dhewe, oh ini toh saya. Itu namanya mengambil jarak. Ki Ageng Surya Mentaram itu menyadari ini itu ketika beliau satu ketika hampir tewas tenggelam. Jadi beliau ini satu ketika kena arusnya air terus megap-megap. Dari situ beliau merasa seolah-olah melihat dirinya sendiri. Oh itu toh aku yang megap-megap itu, yang selama ini berpikir macam-macam, yang selama ini ingin keluar dari istana itu. Dia merasa bisa mengambil jarak dari dirinya. Itu kalau ilmu kanuragan itu ada istilah apa, ngerogo sukmo, jadi keluar. Tapi bukan itu maksudnya ya. Jadi mengambil jarak itu kita mengkritisi diri kita sendiri secara objektif. Karena kadang-kadang kita itu kalau tidak terlalu keras pada diri kita, kadang-kadang terlalu permisif, terlalu membolehkan, dengan cara mencari alasan-alasan. Maka penting kita objektif mengambil jarak. Ternyata saya itu cerewet ya, ternyata saya itu baper ya, ternyata saya itu kalau ngomong nyelekit ya. Itu kita bisa tahu itu kalau kita mengambil jarak. Kalau kita masih melekat dengan diri kita, biasanya kita tidak sadar mana titik-titik kurang, titik-titik lemah kita. Untuk sadar, untuk paham, harus mengambil jarak. Saya tahu kalian ini cakepnya luar biasa, yang ini cakep biasa, yang ini tidak cakep, itu kan ada jarak. Kalau tidak ada jarak, sulit saya milih mana yang lebih cakep, mana yang tidak cakep. Bahkan warna saja, apakah ini krem atau putih, itu kalau saya nempel tembok wajah saya, tidak bisa membedakan. Bisa saya bedakan kalau mengambil jarak. Nah, itu gunanya. Kebebasan sebagai proses yang berkelanjutan, mari kita sadari terus-menerus, kita refleksi, kita evaluasi antara lain dengan mengambil jarak dari diri kita. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kebebasan itu berawal dari pengenalan diri. Mengenal diri sendiri secara mendalam adalah kunci menuju kebebasan. Semakin engkau kenal dirimu, semakin jelas bahwa dirimu sendiri itu tidak ada habisnya untuk dipahami. Engkau tidak akan mencapai satu pencapaian, engkau tidak mencapai satu kesimpulan. Karena memahami diri itu sungai yang tidak ada ujungnya. Kita berubah terus. Nah, lanjut. Kebebasan bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan kelemahan bawaan manusia.
Jadi mengenali diri tadi bukan kok terus dalam konteks mencari kesempurnaan diri, tapi menerima diri kita apa adanya. Banyak di antara kita yang setelah mengenali diri, kemudian hasilnya adalah membenci diri. Dulu kita pernah membahas ini di self-hate, self-hatred, kebencian pada diri kita. Mari kita terima diri kita plusnya maupun minusnya, kelebihannya maupun kekurangannya. Inilah nanti yang kalau dalam bahasa agama disebut makom ridho. Apapun kondisi kita, mari kita terima. Jadi bagian dari pengenalan diri yang kita terima ya sehubungan dengan kebebasan tadi. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya itu banyak lemahnya kok Pak, saya tidak berharga Pak. Berarti memang saya itu levelnya inferior, jadi saya ikut sajalah yang pinter-pinter, ikut sajalah yang jago-jago. Akhirnya kita jadi minder. Kita tidak berkembang. Jadi pengenalan diri, kemudian kita pahami, oh saya kuat di sini, tapi saya agak lemah di sini. Tetap kita terima. Untuk nanti kita upgrade lagi diri kita. Jadi bukan kita benci, kita marahi. Karena biasanya kalau sudah dibenci terus ditinggal. Saya tidak suka Pak dengan diri saya yang kayak gini. Benci sekali dengan diri saya. Kok bisa? Itu biasanya terus kita meninggalkan diri kita. Cirinya ya hidup akhirnya malah tidak ngontrol, suka-suka. Kalau dimarahi orang, kamu Mbok jangan begitu itu. Biar saja saya memang rendah kok, saya memang tidak berharga kok. Terus jadi begitu. Siapalah saya, gitu terus jadi begitu. Ini namanya self-hate. Tidak, kalian tetap berharga. Setiap orang istimewa. Allah mengizinkan kalian hadir dan bukan yang lain yang hadir di muka bumi ini saat ini. Itu pasti karena kalian memang istimewa. Masing-masing dari kalian. Hanya saja kalian sering tidak kenal diri kalian karena kalian jarang membaca diri kita. Baik, kita lanjutkan. Mari kita terima hidup kita, kita ikuti arusnya, kemudian kita upgrade diri kita. Jangan menyerah begitu saja, didominasi, dijajah.